Halo anak-anak hebat SMA Dujian Denpasar, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Topik kita pada hari ini adalah penentuan perubahan entalpi reaksi. Penentuan perubahan entalpi reaksi bisa dengan cara yang pertama kalorimeter, yang kedua hukum Hess, yang ketiga data entalpi pembentukan, yang keempat energi ikatan. Pada hari ini kita akan membahas penentuan perubahan entalpi reaksi berdasarkan kalorimeter dan hukum Hess. Yang pertama, kita bahas kalorimeter. Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya kalor yang diserap oleh air atau larutan dan kalorimeter. Kalorimeter dibedakan menjadi dua, ada kalorimeter sederhana dan ada kalorimeter bong. Kalorimeter sederhana dapat dibuat dari gelas atau wadah yang berisi isolator, misalnya gelas styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Dengan demikian, selama reaksi dianggap tidak ada kalor yang hilang. Alat yang lebih teliti untuk mengukur perubahan kalor adalah kalorimeter bong, yaitu suatu kalorimeter yang dirancang khusus sehingga benar-benar dalam keadaan terisolasi. Umumnya digunakan untuk menentukan perubahan entalpi dari reaksi-reaksi pembakaran yang melibatkan gas. Di dalam kalorimeter bong terdapat ruang khusus yang digunakan selama bereaksi, yang di sekitarnya diselubungi air sebagai penyerap kalor. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, perubahan entalpi atau delta H merupakan perubahan kalor yang diukur pada tekanan tetap. Pada reaksi eksoterm, kalor yang dilepaskan oleh sistem sebagian diserap pada kalorimeter dan sebagian kalor akan menyebabkan naiknya suhu sistem. Pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari kalorimeter dan sebagian akan menyebabkan menurunnya suhu sistem. Jadi, kalor total yang dilepaskan atau diserap oleh sistem itu bisa kita hitung dengan Q reaksi sama dengan Q larutan ditambah dengan Q kalorimeter. Kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter merupakan hasil kali dari nilai kapasitas jenis kalorimeter pada tekanan tetap dengan perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter. Jadi, Q kalorimeter itu bisa dirumuskan dengan C dikali perubahan suhu atau delta T. Kalorimeter yang baik merupakan kalorimeter yang tidak menyerap kalor. Nilai kapasitas kalornya sangat kecil. Pada kalorimeter jenis ini, besar kalor yang diserap atau dilepaskan kalorimeter dapat diabaikan. Besarnya kalor yang mengakibatkan naik atau turunnya suhu sistem atau Q dari larutan merupakan hasil kali dari kalor jenis zat atau larutan dikalikan dengan massa jenis zat atau larutan dikalikan dengan perubahan dari suhu atau delta T. Jadi dirumuskan Q larutan sama dengan massa larutan dikali dengan C dikali delta T. Jadi secara keseluruhan Q reaksi sama dengan M atau massa larutan dikali C dikali delta T ditambah C kali delta T, di mana Q itu adalah jumlah kalor, C kecil itu adalah kalor jenis, C besar itu adalah kapasitas kalor,
M itu adalah massa start atau larutan, delta T adalah perubahan suhu. Jadi penentuan harga delta H secara kalorimeter itu merupakan penentuan yang didasarkan atau diukur dari perubahan suhu larutan dan kalorimeter dengan prinsip perpindahan kalor, di mana jumlah kalor yang diberikan sama dengan jumlah kalor yang diserap. Tekanan dalam kalorimeter relatif tetap, maka perubahan kalor sistem sama dengan perubahan entalpinya. Jadi hal ini dinyatakan dengan persamaan delta H sama dengan min Q reaksi per mol. Baik, kita lanjutkan dengan contoh soal. Ibu akan memberikan 2 contoh soal dan kemudian kita akan lanjutkan dengan mari kerjakan secara mandiri. Contoh soal yang pertama yaitu jika 20 ml larutan NaOH 0,1 molar dinetralkan dengan 20 ml HCl 0,1 molar. Hitunglah delta H reaksi untuk reaksi di atas. Dalam reaksi di atas terjadi kenaikan suhu sebesar 3,6 derajat Celcius. Diketahui kalor jenis larutan atau C adalah 1 kalori per derajat Celcius. Ya, jadi untuk jawaban nomor 1 yang diketahui adalah massa dari larutan itu adalah 40 gram. Kemudian kalor jenisnya adalah 1 kalori per derajat Celcius dan delta T-nya adalah 3,6 derajat Celcius. Jadi Q larutan sama dengan M kali C kali delta T itu adalah 40 gram dikali 1 kalori per derajat Celcius dikali 3,6 derajat Celcius itu adalah 144 kalori untuk 2 milimol. Nah, kalau di atas yang menyertai reaksi antara 20 ml KOH 0,1 molar dengan 20 ml larutan HCl 0,1 molar, itu kita hitung yang pertama adalah jumlah mol HCl-nya. Jadi jumlah mol HCl-nya itu adalah volume dikalikan dengan molaritas, yaitu 0,02 liter dikali 0,1 molar, itu adalah 0,002 mol. Nah, untuk jumlah mol NaOH itu sama rumusnya, yaitu volume dikali molaritas itu sama dengan 0,02 liter dikali 0,1 molar, itu diperoleh 0,002 mol. Karena jumlah mol per reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien, maka campurannya adalah ekuivalen. Nah, perubahan entalpi atau delta H reaksi harus disesuaikan dengan stoikiometri reaksi. Jadi harus dihitung jumlah kalor yang akan dibebaskan dalam 1 mol. Jadi yang ditanyakan adalah delta H reaksi. Nah, delta H reaksi itu sama dengan Q reaksi. Karena di sini itu terjadi kenaikan suhu, maka reaksinya adalah eksoterm. Jadi delta H reaksi itu sama dengan min Q reaksi karena ada kalor yang dilepaskan. Jadi sebesar 144 kalori untuk 0,002 mol atau 2 milimol. Jadi di sini harga delta H-nya adalah negatif karena reaksinya eksoterm atau terjadi kenaikan kalor. Jadi delta H reaksi itu sama dengan Q reaksi, yaitu min 1 per 0,002 dikali 144 kalori. Dimana dapat 1 itu karena delta H itu harus dalam 1 mol. Jadi mol yang ditanya itu adalah 1 per mol yang diketahui itu adalah 0,002 mol dikali dengan Q reaksi 144 kalori. Itu adalah delta H reaksinya yaitu 72.000 kalori per mol atau 72 kilojoule per mol.
Nah, di sini harganya itu adalah negatif atau min, itu artinya adalah reaksi tersebut reaksi eksoterm. Nah, untuk contoh soal yang kedua yang berkaitan dengan kalorimeter, ini yang Ibu ambilkan dari salah satu buku, yaitu pembakaran gas metana MR sama dengan 16 dilakukan dalam kalorimeter bom yang mempunyai kapasitas kalor 2000 Joule per Kelvin dan berisi 500 gram air menurut reaksi berikut. Jadi CH4 dalam wujud gas direaksikan dengan 2 mol O2 dalam wujud gas menghasilkan CO2 dalam wujud gas dan 2 mol H2O dalam wujud gas. Kemudian dilepaskan kalor sebesar 800 kJ. Jadi deltanya adalah min 800 kJ. Apabila reaksi dilakukan dengan 1,6 gram gas metana dan oksigen berlebih, temperatur sistem kalorimeter naik 20 derajat Celcius, kalor jenis air dalam Joule per gram per derajat Celcius adalah. Jadi pertanyaannya adalah kalor jenis air. Nah, ini akan dijawab sebagai berikut. Baik, diketahui massa CH4 adalah 1,6 gram, MR CH4 adalah 16, maka pertama kita bisa cari mol dari CH4 dengan rumus massa dibagi dengan MR. Itu dihasilkan 1,6 dibagi dengan 16, itu sama dengan 0,1 mol. Kemudian diketahui massa air adalah 500 gram, perubahan suhu adalah 20 derajat Celcius, delta H adalah min 800 kJ dan kapasitas kalor adalah 2000 Joule per Kelvin. Nah, yang ditanyakan di sini adalah berapakah kalor jenis. Jadi kalor yang dilepaskan sistem itu sama dengan kalor yang diserap oleh air dalam kalorimeter. Maka Q reaksi sama dengan Q sistem ditambah dengan Q kalorimeter. Jadi Q sistem ini rumusnya adalah M dikali C dikali delta T. Nah, di sini adalah min. Kenapa min? Karena reaksinya adalah reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalor. Jadi Q sistem ini rumusnya adalah M dikali C dikali delta T ditambah dengan Q kalorimeter, itu rumusnya adalah C dikali dengan delta T. Ya, jadi digunakan T besar. Nah, di sini sekarang Q reaksi, jadi di sini diketahui adalah delta H. Jadi delta H itu adalah min 800 kJ. Ini artinya adalah dilepaskan 800 kJ untuk 1 mol. Jadi kita akan mencari terlebih dahulu yaitu Q reaksi. Itu rumusnya adalah delta H dikali dengan mol. Delta H-nya adalah min 800 kJ, molnya adalah 0,1 mol. Itu adalah hasilnya min 80 kJ atau min 80.000 Joule. Nah, di sini Q reaksinya itu akan kita ganti Q reaksi. Di sini nilainya sudah kita peroleh min 80.000 Joule, itu sama dengan, nah, ini adalah nilai Q reaksi. Ya, jadi min massanya adalah, massa dari massa air itu adalah 500 gram,
dikali dengan kalori jenis dikali dengan perubahan suhunya. Jadi perubahan suhunya adalah 20 ditambah dengan kapasitas kalornya adalah 2000 dikali dengan 20. Nih. Nah, jadi kita lanjutkan min 80.000 Joule sama dengan min 500 kali 20 itu adalah min 10.000 kalikan dengan C ditambah dengan 40.000. Nah, di sini bisa sekarang kita masukkan minnya. Jadi min 80.000 Joule sama dengan min 10.000 dikalikan dengan kalori jenis, kemudian min 40.000. Nah, yang tidak ada variabel itu bisa kita gabungkan. Jadi ini bisa kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min 40.000 Joule sama dengan min 10.000 dikalikan dengan kalori jenis. Jadi kalori jenis bisa kita dapatkan yaitu min 40.000 dibagi dengan min 10.000. Jadi kalori jenisnya adalah 4. Ini jawabannya. Jadi di sini adalah satuannya Joule per gram derajat Celcius. Untuk menguji pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan 3 soal. Ayo kita berlatih. Soal yang pertama, jika 50 ml larutan NaOH 2 molar dinetralkan dengan 25 ml HCl 1 molar. Hitunglah delta H untuk reaksi di atas. Dalam reaksi ini terjadi perubahan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 31 derajat Celcius. Diketahui kapasitas larutan itu adalah 4,2 kJ per derajat Celcius. Itu untuk soal yang pertama. Ya. Soal yang kedua, ke dalam 50 ml larutan tembaga 2 sulfat 0,4 molar ditambahkan serboxane sedikit berlebih. Ternyata suhu larutan naik 20 derajat Celcius. Dengan menganggap bahwa kalori jenis larutan sama dengan kalori jenis air, yaitu 4,1 Joule per gram per Kelvin, dan kapasitas kalor wadah reaksi dapat diabaikan, maka tentukanlah delta H. Massa jenis larutan sama dengan 1 kg per liter. Itu adalah soal yang nomor 2. Soal yang nomor 3, gas asetilena digunakan untuk mengelas logam. Gas ini dapat dibuat menurut reaksi CaC2 ditambahkan dengan 2H2O menjadi CaOH2 kali ditambah C2H2. Delta H sama dengan min 320 kJ per mol. Jadi dilepaskan kalor sebesar 320 kJ per mol. Jika dalam proses digunakan 160 gram CaC2 dan hanya 80% CaC2 yang bereaksi, gas yang dihasilkan dibakar. Hitunglah berapa kilojoule kalor yang dihasilkan. ARCA sama dengan 40 dan C adalah 12. Jadi silahkan dicoba untuk soal ayo berlatih, dan akan kita bahas berikutnya dengan Google Meet ya. Pengukuran perubahan entalpi suatu reaksi kadangkala tidak dapat ditentukan langsung dengan kalorimeter. Misalnya penentuan perubahan entalpi pembentukan standar CO. Reaksi pembentukan CO itu adalah C ditambah setengah O2 menjadi CO. Reaksi pembakaran karbon tidak mungkin hanya menghasilkan gas CO saja.
tanpa disertai terbentuknya gas CO2. Jadi, jika dilakukan pengukuran perubahan entalpi dari reaksi tersebut, yang terukur tidak hanya reaksi pembentukan gas CO saja, tetapi juga terukur perubahan entalpi pembentukan gas CO2. Jadi C ditambah O2 menjadi CO2. Nah, untuk mengatasi persoalan tersebut, Henry Germain Hess melakukan serangkaian percobaan dan diperoleh kesimpulan yang terkait dengan hukum Hess. Jadi menurut Henry Germain Hess, perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal saat reaksi dan keadaan akhir saat hasil reaksi dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Kalau reaksi total sama dengan jumlah kalor-kalor tahap reaksinya, maka delta H sama dengan delta H1 ditambah delta H2 ditambah delta H3 ditambah delta H4 dan seterusnya. Reaksi pembakaran karbon menjadi gas CO2 dapat berlangsung dalam dua tahap, yaitu tahap yang pertama C ditambah dengan O2 menjadi CO dilepaskan kalor sebesar delta H2. Tahap yang kedua yaitu CO bereaksi dengan O2 menghasilkan CO2 itu dilepaskan kalor sebesar delta H3. Dengan demikian, perubahan entalpi secara keseluruhan apabila reaksi dilakukan dalam satu tahap tanpa melewati gas CO itu adalah delta H-nya dapat kita peroleh dari delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi di sini kalau misalnya reaksi keseluruhan jadi tanpa melewati gas CO, berarti di sini reaksinya adalah 2C ditambah dengan O2 menghasilkan 2CO2. Itu dilepaskan kalor sebesar delta H1. Jadi delta H1 ini dapat kita peroleh dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Jadi diagram siklus dari reaksi pembakaran karbon itu adalah jadi keadaan awalnya 2C ditambah dengan 2O2 kemudian menghasilkan lintasan yang kedua 2CO ditambahkan dengan O2 kemudian keadaan akhirnya yaitu 2CO2. Nah, di sini jadi itu tidak tergantung bagaimana proses tersebut, tapi berlangsungnya yang kita lihat adalah keadaan awalnya dan keadaan akhirnya saja. Jadi 2C ditambah dengan 2O2 menghasilkan 2CO2. Jadi delta H1 itu diperoleh dari delta H2 ditambah dengan delta H3. Seperti itu. Jadi delta H1 nya adalah min 222 kJ ditambah dengan min 566 kJ, hasilnya adalah min 788 kJ. Nah, bisa kita buat dari diagram tingkat energi reaksi pembakaran. Jadi kita lihat bahwa 2C ditambah dengan 2O2 menghasilkan 2CO2, maka keadaan awalnya dan keadaan akhirnya saja yang kita lihat. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu contoh soal, yaitu diketahui delta H pembakaran C2H5OH itu adalah min 728 kJ per mol. Delta H pembentukan CO2 adalah min 394 kJ per mol dan H2O adalah min 286 kJ per mol. Nah, yang ditanyakan adalah delta H pembentukan C2H5OH berapa kJ per mol. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan untuk soal hukum Hess.
Nah, langkah pertama itu kita buat diketahui terlebih dahulu. Jadi dari soal itu diketahui delta H pembakaran C2H5OH adalah min 728 kJ per mol. Delta H pembentukan CO2 adalah min 394 kJ per mol. Delta H pembentukan H2O adalah min 286 kJ per mol. Yang ditanya adalah delta H pembentukan C2H5OH. Nah, langkah yang pertama itu adalah kita buat terlebih dahulu persamaan termokimia dari reaksi pembakaran C2H5OH. Jadi di sini C2H5OH ini dibakar. Jadi dibakar artinya direaksikan dengan oksigen. Hasilnya adalah CO2 dan H2O. Kemudian delta H-nya sama dengan min 728 kJ per mol. Nah, setelah kita membuat persamaan termokimianya, kita setarakan reaksinya. Jadi di sini jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan. Jadi hanya di kiri jumlahnya 6, di kanan jumlahnya harus 6, maka dikalikan dengan 3. Kemudian O-nya di kanan jumlahnya adalah 7. Kemudian di kiri di sini jumlahnya adalah 1, berarti di sini dikalikan dengan 3. Jadi di sini sudah pas jumlahnya 3, 6 ditambah dengan 1, 7. Nah, kemudian setelah kita membuat persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran, kita lanjutkan kita buat persamaan termokimia yang kedua untuk reaksi pembentukan CO2. Jadi kalau pembentukan CO2, maka yang dibentuk itu berada di sebelah kanan. Jadi CO2 kita tulis di sebelah kanan. Kemudian dibentuk dari unsur-unsur yang stabil. Jadi unsur-unsur yang stabil itu adalah unsur-unsur pembentuknya C dan O. Jadi C itu adalah unsur monoatomik dan O adalah unsur diatomik. Nah, ini adalah unsur-unsur pembentuknya. Kemudian kita lengkapi dengan delta H yaitu min 394 kJ per mol. Nah, kita lanjutkan dengan entalpi pembentukan H2O. Jadi H2O itu dibentuk dari unsur-unsurnya yaitu H dan O. Jadi H itu adalah unsur diatomik dan O juga unsur diatomik. Nah, di sini delta H-nya adalah min 286 kJ per mol. Kemudian kita cek setarakan reaksinya, hanya di kiri 2, O-nya di sini 1, berarti ini kali setengah. Nah, semua wujudnya adalah di sini gas. Nah, setelah ketiga persamaan reaksi kimia ini selesai, apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah delta H pembentukan C2H5OH. Jadi kalau pembentukan itu berarti yang dibentuk itu adalah di sebelah kanan. Jadi C2H5OH ini dibentuk dari pembentuknya yaitu C, kemudian O, dan kemudian ada H. Nah, di sini C adalah unsur monoatomik, kemudian O adalah unsur diatomik, dan H adalah unsur diatomik. Kemudian kita setarakan. Di sini C-nya 2, di sini C-nya 1, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, berarti kita kalikan setengah. Kemudian di sini H-nya ada 6, berarti kali 3. Nah, inilah yang sebenarnya berapakah delta H-nya dari C2H5OH, delta H pembentukannya. Kalau diketahui delta H pembakaran C2H5OH, delta H pembentukan CO2, delta H pembentukan H2O. Di sini kita gunakan adalah hukum Hess. Jadi yang kita jadikan acuan itu adalah apa yang ditanyakan. Nah, ditanyakan adalah C2H5OH
Kemudian di sini yang diketahui C2H5OH. C2H5OH ini letaknya di sebelah kiri. Nah, di sini yang ditanya letaknya di sebelah kanan. Berarti kita harus balik dulu persamaan reaksi yang pertama. Jadi persamaan reaksi yang pertama ini harus dibalik. Jadi, nah, karena dibalik berarti persamaan reaksi yang pertama 2CO2 ditambah 3H2O menjadi C2H5OH ditambah 3O2. Maka karena persamaan reaksinya dibalik, maka harga delta H-nya juga dibalik dari min 728 menjadi plus 728 kJ per mol. Karena persamaan reaksi satu ini dibalik ya. Kemudian untuk persamaan reaksi yang kedua, jadi persamaan reaksi yang kedua di sini C reaksi dengan O2 membentuk CO2. Nah, sekarang kita perhatikan di sini C dan O2. Kan seperti ini. Jadi sama-sama reaksinya sudah di sebelah kiri, tetapi di sini C-nya itu adalah 2 mol. Berarti persamaan reaksi yang kedua ini biar dia ini 1 mol, biar 2 mol berarti dikalikan dengan 2 seperti itu. Nah, karena dikalikan 2 maka semuanya dikalikan 2. Jadi persamaan barunya itu menjadi 2C ditambah dengan 2O2 menjadi 2CO2. Delta H-nya yang pertama 394 ini juga harus dikalikan 2. Jadi delta H-nya adalah min 788 kJ per mol. Ini dia persamaan yang baru. Nah, persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat. Ini adalah persamaan yang ketiga adalah entalpi pembentukan H2O. Nah, kita lihat sekarang. Di sebelah kiri ini adalah H2. Nah, jadi di soal H-nya berada di mana? H-nya juga sudah berada di sebelah kiri. Jadi acuannya adalah yang ditanyakan, yaitu delta H pembentukan C2H5OH. Jadi H-nya di sebelah kiri, ini juga sudah di sebelah kiri. Nah, sekarang apa di sini? Di sini adalah berapa mol yang direaksikan. Nah, di sini adalah 3 mol. Ini 1 mol. Berarti persamaan reaksi yang ketiga ini adalah dikalikan 3. Jadi karena dikalikan 3, maka semuanya sekarang dikalikan 3. Jadi 3H2 ditambah di sini adalah 3/2O2 menjadi 3H2O. Delta H-nya, nah di sini kan delta H-nya juga harus dikalikan 3. Jadi delta H-nya adalah sebesar min 858 kJ per mol. Nah, setelah semua persamaan yang baru ini selesai, jadi ini adalah persamaan yang baru, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Ini adalah persamaan yang baru, maka sekarang bisa kita jumlahkan. Ya. Jadi menjumlahkan. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa nah di sini kan sama, di sebelah kiri kita sederhanakan 2CO, di sini 2CO, berarti ini bisa kita coret. Nah, kemudian sekarang kita bisa tulis persamaan yang barunya 2C ditambah dengan, nah sekarang O-nya di sini 3.
Jadi di sini kita coret 3 dikurangi 2, berarti kan masih sisa 1. Jadi 3/2 itu kan sama dengan 1,5. Jadi satunya di sini kita coret dengan satunya yang di sini, berarti 1,5 dikurangi 1, maka sisa setengah U2 ditambah dengan sekarang adalah H2 ya. Jadi 3H2, kemudian ini dia H2O. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan H2O, kemudian sisa C2H5OH. Jadi delta H-nya sama dengan, nah sekarang di sini. Jadi 728 dikurangi 788 dikurangi dengan 858, itu adalah min 918 kilojoule per mol. Nah, jadi di sini jawabannya adalah delta H pembentukan C2H5OH itu adalah dilepaskan kalor sebesar 918 kilojoule per mol. Seperti itu caranya. Baik, sekian pembelajaran kita pada kali ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam kimia bisa.